Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Saya Ersbun Arif, senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Sejumlah lembaga keuangan internasional dan pengamat ekonomi di dalam negeri sepakat. Target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026 yang dipatok Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hampir dapat dipastikan itu bakal meleset. IMF, Bank Dunia, ASEAN Development Bank, lembaga riset di dalam negeri, bahkan termasuk Bank Indonesia. Ini yang sebagai lembaga yang mengelola moneter eh, negara ini buat prediksinya nggak terlalu optimis ya. Ini angkanya bahkan menurut saya sebenarnya Bank Indonesia ini angka yang sangat optimis, tapi dia main aman juga karena kisarannya itu rentangnya sangat sangat lebar, yakni antara 4,8 hingga 5,7%. Jadi walaupun sangat optimis ya ini sampai mendekati angka 6%, tapi tetap masih jauh dari 6% ya karena kisarannya harus dicatat ya, bukan jangan dilihat hanya 5,7%-nya tapi 4,8 hingga 5,7%. Artinya sangat mungkin juga di bawah 5% sama seperti yang diprediksi oleh sejumlah lembaga internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sendiri tetap percaya diri, tetap pede. Bahkan dia menyebut proyeksi Bank Dunia itu kan kerap meleset. Ini dia ketika mengomentari soal defisit yang diperkirakan juga makin melebar. Defisit APBN makin melebar. Ini prediksi dari Bank Dunia. Namun ini persoalannya kan bukan sekedar ramalan lembaga asing. Keraguan itu datangnya dari konsensus yang sangat luas. Konsensus internasional bahkan juga domestik yang menilai fondasi ekonomi Indonesia itu belum cukup kuat kalau untuk melakukan akselerasi sampai ke angka 6% gitu. Walaupun Purbaya pada waktu itu membuat gebrakan dengan menggelontorkan 200 triliun eh, dana dari pemerintah itu ke perbankan. Persoalannya kan bukan soal supply-nya, dalam hal ini demand-nya ya. Mau ada 200 triliun disebar ke bank-bank himbara, tapi kalau kemudian pasar sepi, orang juga nggak akan berani mengambil utang gitu karena kalau tuh misalnya dipaksakan oleh bank-bank itu untuk di deliver, dibagi-bagi ke para debitur, yang terjadi nanti non performing loan-nya alias kredit nunggaknya NPL-nya ini makin besar. Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah target itu realistis, melainkan apa dampak politiknya dan juga ekonominya jika target tersebut gagal dicapai. Ini kaitannya udah bukan Purbaya lagi, tapi ini pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal masa jabatan sudah dihadapkan pada tekanan politik sangat tinggi, fragmentasi koalisi, kegelisahan pasar, serta kritik, terutama dari ruang digital yang pengaruhnya kian menentukan. Ya, kalau Pak Prabowo targetkan 8% itu dipastikan tidak mungkin ya. Ya, oke, sekarang yang 6% saja sangat berat. Hampir semua proyeksi, bahkan bukan hampir ya, semua proyeksi lembaga kredibel itu menempatkan Indonesia dalam satu kesimpulan besar. Ekonominya memang masih stabil, tetapi ruang akselerasinya itu sempit. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tahun 2026 itu di kisaran 5,1%. Dalam berbagai laporan World Economic Outlook, IMF menyebut Indonesia sebagai salah satu bright spot di Asia Tenggara, namun tetap menekankan bahwa ketidakpastian global, fragmentasi perdagangan, dan perlambatan ekonomi Cina itu membatasi lonjakan pertumbuhan. Bank Dunia bahkan lebih konservatif. Ini proyeksinya berada di rentang 48 hingga 5%. Bank Dunia menilai konsumsi domestik memang menopang pertumbuhan, tetapi investasi belum cukup agresif, sementara tekanan global itu masih sangat kuat. ASEAN Development Bank juga berada di kisaran yang sama, sekitar 5% dengan catatan utama pada risiko eksternal dan perlambatan perdagangan global. Dengan kata lain, tidak ada satupun lembaga internasional yang menempatkan Indonesia mendekati angka 6%. Bagaimana dengan proyeksi domestik? Ya, meskipun ada yang menyuarakan nada-nada optimis seperti Bank Indonesia, tapi tetap dengan hati-hati. Bank Indonesia, seperti saya sampaikan tadi, memproyeksikan pertumbuhan 2026 di sekitar 49 sampai 0,57%. Ini termasuk proyeksi yang optimistis, tapi tetap juga di bawah target Purbaya. Purbaya pada waktu itu dia yakin dia bisa melampaui target dari, bukan target, proyeksi dari Bank Indonesia itu.
LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menempatkan pertumbuhan di kita ini, Indonesia ini di angka 4,9 sampai 5%. Ya, itu tipis, jadi artinya potensinya di bawah 5%. Dengan alasan ketidakpastian global dan keterbatasan dorongan struktural jangka pendek. Indef ini memperkirakan sekitar 5% dan menyebut bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh tapi tidak melonjak. Sementara ekonom di Bank Sentral Asia menempatkan angka di sekitar 51%. Sedikit lebih baik dari 2025, namun tetap tidak mencerminkan akselerasi besar. Jadi, bagaimana kita membaca data-data tadi? Konsensusnya jelas. Indonesia memang tidak sedang berpotensi menuju krisis, tetapi belum juga menemukan mesin baru untuk tumbuh jauh lebih cepat. Tapi faktor global yang sekarang berubah sangat cepat tentu saja ini juga akan mempengaruhi. Amerika baru saja melakukan ekspansi dengan menangkap Presiden Venezuela Maduro, dan sekarang sedang mengancam lagi wakil presidennya yang ditunjuk menjadi presiden karena tidak tunduk pada kemauan dia, yakni untuk menyerahkan kedaulatan dan menyerahkan terutama ladang-ladang minyaknya ke Amerika. Dan juga bersama dengan itu Trump juga menyatakan bahwa dia tetap mempertimbangkan untuk mengambil alih Greenland ini dari wilayah yang dimiliki oleh Denmark dengan alasan keamanan. Jadi manuver-manuver dari Trump itu bisa berdampak terhadap memanasnya situasi global, dan tentu saja kita sangat rentan ya terhadap perubahan-perubahan geopolitik global itu. Terutama ekonomi kita yang juga mengandalkan negara-negara lain untuk pasaran ekspornya, misalnya seperti Cina dan juga Amerika juga jadi salah satu sasaran ekspor kita. Nah, di tengah keraguan luas itu, Purbaya Yudi Sadewa justru tampil paling optimistis. Harus begitu ya. Walaupun saya tahu ya lingkaran inner circle-nya atau bahkan kepada orang-orang terdekat, sebenarnya Purbaya itu sudah ya sampai pada kesimpulan dia sepakat sebenarnya lah dengan proyeksi-proyeksi lembaga-lembaga itu. Tapi tentu sebagai Menteri Keuangan dia nggak boleh bicara seperti itu ya. Pada pertengahan bulan November tahun lalu, tahun 2025, Purbaya masih menyatakan optimismenya. Tahun depan saya perkirakan lebih cepat lagi. Mungkin di sekitar 6%. Kalau kebijakan sekarang terus dijalankan dengan baik, kita ada di arah yang benar. Dia bahkan memprediksi pertumbuhan kuartal 4 tahun 2025 itu kemarin itu bisa mencapai 5,6 sampai 5,7%, melampaui proyeksi Gubernur BI Peri Warjio. Angka yang ya, itu benar di apa? Angka yang banyak dipertanyakan sebenarnya, apalagi kalau dasarnya itu mengutip dari BPS. Purbaya juga menegaskan bahwa defisit fiskal tetap terjaga, tidak menembus batas 3%. Defisitnya masih aman, kita juga di bawah 3%, ya, jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal. Itu semua pernyataan dari Purbaya pada tahun 2025. Namun optimisme ini berdiri berseberangan dengan fakta penting. Bahkan saat ekonomi global relatif kondusif, Indonesia itu jarang menembus angka 6% secara berkelanjutan dalam satu dekade terakhir. Jika targetnya gagal, apa pertanyaan sekarang itu dampaknya bagi pemerintahnya Prabowo? Secara teknis, melencengnya target pertumbuhan itu bukan kejahatan. Namun secara politik ini menjadi persoalan serius. Ya, kenapa? Karena pertama, ekspektasi publik itu sudah terlanjur dinaikkan. Targetnya 6%, ini bukan angka teknokratis semata, melainkan janji implisit bahwa era baru pemerintahan Prabowo akan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tegas secara ekonomi. Ekonomi tumbuh kuat dan tentu saja ini berdampak pada ya ekonomi rakyat akan makmur, begitu nggak ada pengangguran. Tapi realitasnya kan bertolak belakang dengan itu. Yang kedua, kegagalan mencapai target akan menggerus narasi keberhasilan awal pemerintahan, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan besar untuk program unggulan itu, mulai dari MBG, kemudian pangan, energi, hingga program-program yang lainnya. Yang ketiga, ruang fiskal menjadi semakin sensitif. Jika pertumbuhan tidak sesuai harapan, sementara belanja tinggi, tekanan defisit akan menjadi isu politik, bukan lagi sekedar angka-angka di APBN. Mungkin kita tidak akan menyebutnya krisis ya, karena indikator-indikatornya belum menunjukkan seperti itu. Tapi bahwa ekonominya memburuk dan kemudian nanti bertemu dengan krisis politik, itu yang menjadi lebih serius ya. Karena ketika krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik, ya biasanya pemerintahan itu akan jatuh gitu. Tapi apakah indikator-indikator itu menunjukkan ada pada pemerintahnya Prabowo? Sejauh ini
asal dikelola dengan tepat itu masih baik, tapi tentu saja tidak jangan selalu dengan optimisme ya. Karena kalau optimisme tadi sekali lagi ekspektasi udah terlalu tinggi tapi realitasnya tidak ada itu bisa menimbulkan frustrasi publik dan itu bisa menimbulkan distabilitas itu. Beberapa indikatornya seperti ini. Pertama muncul spekulasi di lingkaran elit bahwa sebagian elemen pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo tidak sepenuhnya sabar dengan kepemimpinan Prabowo ini. Isu tentang peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kerap beredar di ruang publik dan media sosial, meski tidak pernah diakui secara resmi. Bahkan kalau kita menyimak di beberapa konten yang dipublikasikan oleh YouTuber Nusantara, tidak lama setelah Presiden Prabowo memberi amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Thomas Lembong kan pada waktu itu mereka sangat marah dan mereka menyerukan agar Presiden Prabowo itu segera dikudeta saja atau dimakzulkan saja. Jadi memang ada satu ketidaksabaran dan kedua tentu ketidakpastian ya kalau mereka menunggu itu sampai tahun 2029. Pertama, apakah Prabowo masih mau bersedia menggandeng Gibran lagi, atau kalau kemudian Gibran sendirian maju gitu, potensi dan peluangnya bagaimana gitu ya. Jadi yang lebih pasti itu kalau kemudian Gibran bisa menggantikan Prabowo di tengah jalan. Dan salah satu jalannya tentu saja ketika muncul krisis politik dan krisis ekonomi bertemu. Itu lebih aman buat mereka. Jadi langsung jadi presiden, bukan harus melalui kontestasi pada tahun 2029. Situasinya belum bisa dipastikan tahun 2029 seperti apa, apalagi kalau kemudian dia tidak berpasangan dengan Pak Prabowo, tapi berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Yang kedua, kelompok Taipan besar, yang di Indonesia kerap disebut sebagai oligarki ini, dan tampak sekali mereka tidak puas dengan berbagai kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto karena dinilai ini menekankan stabilitas dan kehati-hatian, bukan ekspansi agresif yang menguntungkan modal besar. Samping itu kan narasi nasionalisme dari Pak Prabowo ini tentu saja membuat para Taipan ini juga ketar-ketir, terutama misalnya kayak kemarin soal tambang, soal pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin soal adanya Republik dalam Republik dan sebagainya, kemudian tindakan dari Satgas PKH ya penertiban kawasan hutan yang melakukan penyitaan-penyitaan berbagai peralatan alat-alat berat dari tambang, juga penertiban hutan ini buat para Taipan ini nggak nyaman, beda sekali dengan eranya Jokowi ya, mereka enak banget gitu ya, apapun maunya mereka diikuti gitu. Bahkan kita mencatat misalnya proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk misalnya yang diterbitkan di eranya Jokowi kan kemudian tidak dilanjutkan di eranya Prabowo. Jadi buat para Taipan ini pasti pemerintahnya Jokowi atau setidaknya nanti dinasti Jokowi dalam hal ini Gibran itu pasti jauh lebih nyaman buat mereka. Jadi kalau mereka melihat ada tanda-tanda bahwa kemungkinan Prabowo bisa dimakzulkan, mereka pasti akan ikut melakukan walaupun tidak secara terbuka. Ketiga, ini memang kita masih perlu menunggu lebih lanjut bagaimana gambarannya ya. Koalisi pendukung pemerintah itu mulai menunjukkan adanya retakan ya, belum retak ya. Retakan itu tipis, tapi itu bisa kalau tidak ditangani dengan serius bisa menimbulkan dampak yang lebih besar dan bisa berubah retak. Ini terutama dalam isu sensitif seperti wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Kubu koalisi, terutama yang terlihat sangat jelas menolak itu adalah Partai Demokrat. Walaupun belakangan kemudian Demokrat mengubah narasinya masih katanya masih wait and see, masih harus dilakukan pembicaraan-pembicaraan. Tapi dari koalisi itu kan ada kelihatan yang sudah mulai ditinggalkan sendirian karena berlangsung pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar Balila Dahlia ya, ada empat ketua umum yang bertemu. Situ ada Zulkifli Hasan, itu Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan juga di situ hadir Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sejak awal partai-partai ini tegas mendukung narasi untuk kembali pemilihan kepala daerah ke DPRD. Bahkan seperti kita ingatkan Bahlil itu menyampaikan dalam pidato peringatan hari ulang tahun Golkar yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara kalau Demokrat kan kita lihat ya jejak digitalnya atau jejak politiknya lah ini pada waktu menjelang akhir masa jabatannya Pak SBY periode kedua pada waktu itu kan DPR memutuskan untuk kembali ke DPRD, kemudian diputuskan itu dibatalkan oleh Presiden SBY pada waktu itu. Partai-partai yang lain kelihatannya masih wait and see seperti Nasdem, kemudian juga PKS dan sebagainya.
Ini menunjukkan ada tanda-tanda yang saya sebut lagi sebagai retakan. Dan ini saya kira partai-partai ini juga mereka akan sangat menimbang bagaimana opini publik ya. Kalau opini publik ternyata lebih kuat menolak, bisa jadi kemudian partai-partai yang tadinya mendukung untuk kembali ke DPRD bisa mereka bisa juga balik badan lagi karena bagaimanapun juga mereka harus memperhitungkan basis dukungan mereka di publik. Keempat, elemen civil society itu semakin vokal, terutama setelah berlakunya KUHP baru. Kritik terhadap pemerintah tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga ruang kebebasan sipil dan demokrasi yang bila digabung dengan tekanan ekonomi bisa menjadi bahan bakar ketidakpuasan publik. KUHP ini jelas sekali, banyak sekali yang disoroti soal pasal, misalnya penghinaan kepada presiden, wakil presiden, penghinaan kepada pejabat dan lembaga-lembaga negara, dan juga soal misalnya unjuk rasa itu harus mendapatkan izin, kalau tidak izin itu nanti bisa dipidanakan dan sebagainya. Ini dianggap oleh para pengamat, aktivis HAM, ini dianggap sebagai pembungkaman demokrasi. Tanda-tanda ini, nah ini yang apesnya dari Prabowo itu pasti selalu dikait-kaitkan dengan narasi Orde Baru. Jadi katanya ini adalah kembalinya Orde Baru. Padahal kita mesti fair bahwa KUHP ini dirumuskan dan diputuskan di eranya Presiden Joko Widodo, ya, yang dimulai diputuskan pada tahun 2023 dan kemudian ada masa toleransi sampai 3 tahun, ya, ini pada tanggal 2 Januari 2026 ini. Jadi kalau sekarang katakanlah misalnya ini banyak sekali mendapat kecaman, ini jadi semacam bom waktu ini dari Jokowi yang ditinggalkan kepada Prabowo. Kecuali kalau Pak Prabowo juga menginginkan hal yang sama, karena sebenarnya kan Pak Prabowo punya waktu untuk bisa menerbitkan Perpu ya, kalau memang tidak sepakat dengan esensi dari materi-materi yang di KUHP itu. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% bisa terasa seperti kegagalan. Bukan karena angkanya buruk, karena Indonesia kan memang selama ini angka-angkanya seperti itu. Tetapi karena konteks politiknya rapuh dan ekspektasi yang dijanjikan kepada publik itu sangat tinggi. Antara janji dan realisasi itu tidak match. Target pertumbuhan 6% itu sebenarnya kalau dalam kondisi negara normal-normal saja, indikator semua baik, yaitu realistis. Tapi kan persoalannya sekarang ini ada geopolitik global, juga kondisi domestik. Ini angka 6% ini terlalu ambisius, bahkan mungkin ini dianggap semacam angin surga, gitu ya. Namun justru disitulah ujian awal pemerintahan Prabowo mengelola ekspektasi, bukan sekedar mengejar angka. Jika pertumbuhan hanya 5%, pemerintah harus bisa bertahan. Asal mampu menunjukkan stabilitas politik, kejelasan arah kebijakan, dan keberanian menjelaskan realitas kepada publik. Namun jika ekonomi melambat sementara politik memanas, ini yang mesti diwaspadai ya. Kombinasi itu berpotensi menjadi badai sempurna. Dan di era digital, ketika netizen menjadi aktor politik baru yang tidak bisa diremehkan, narasi kegagalan bisa lebih cepat menyebar dibandingkan data keberhasilan. Saya kira pemerintah harusnya belajar dengan apa yang terjadi dalam penanganan bencana di Sumatera. Pemerintah merasa bahwa mereka sudah bekerja keras, bahkan datang pada hari pertama setelah bencana. Tapi temuan-temuan atau pernyataan-pernyataan dari para netizen di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dan ini yang kadang-kadang membuat pemerintah menjadi frustrasi, dan tercermin dari pernyataan Pak Prabowo yang dia menyatakan bahwa ini jadi menteri-menteri sekarang ini serba salah. Datang ke lokasi salah, tidak datang ke lokasi juga dianggap salah. Pak Prabowo mungkin lupa masih ada beberapa menteri yang menggunakan bencana untuk menjadi ajang pencitraan gitu. Ada juga yang tidak sensitif ya dalam situasi seperti itu, kok masih bisa makan enak di restoran dan bahkan pakai cerutu dan sebagainya. Yang begini-begini harusnya Pak Prabowo juga kritisi ya, bukan hanya narasi dari netizen saja. Bagi Presiden Prabowo, saya kira ini bukan soal kalah atau menang dari IMF atau dari Bank Dunia. Ini soal membuktikan bahwa pemerintahan baru mampu mengendalikan ekonomi dan politik sekaligus. Tanpa tanpa saling menjatuhkan, atau mungkin maksud saya seimbang lah, sejalan antara ekonomi yang relatif stabil dan politik juga yang dinamis dan tapi juga stabil. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.